Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat dan menjaga kesehatan ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Sebelum kalian mempelajari sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini, kamu harus menguasai materi-materi berikut ini. Yang pertama adalah menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel yang substitusi dan eliminasi itu ya. Untuk penjelasannya, kalau kalian belum memahami, silahkan klik video di bawah ini atau link yang ada di deskripsi. Terus yang kedua adalah pertidaksamaan linear dua variabel ya. Nah, untuk memahami lagi pertidaksamaan linear dua variabel, kalian bisa klik video di bawah ini atau link yang ada di deskripsi. Oke, sekarang kita langsung masuk ke materinya. Pertama, kita bahas tentang pengertian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel adalah kumpulan dari dua atau lebih pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi ada beberapa pertidaksamaan linear dua variabel, minimal dua ya. Oke, contohnya begini. 3x min 5y kurang dari 10 dan 4x plus 8y lebih dari 13. Itu satu contohnya ya. Itu menyatu gitu ya, 3x min 5y dengan 4x plus 8y itu jadi satu. Itu namanya sistem. Oke. Kemudian kita sekarang coba membahas tentang menggambar daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Contoh pertama, gambarlah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 2x plus y kurang dari sama dengan 4, x plus y lebih dari sama dengan 3. Bagaimana caranya? Pertama, kita buat dulu titik potong sumbu x dan sumbu y. Yang pertama dulu 2x plus y kurang dari sama dengan 4. Kita buatkan tabel. Kolom pertama ada x dan y. Ini ada x dan y. Terus kolom kedua yang bagian x kita kasih angka 0. Kolom ketiga yang bagian y-nya kita kasih angka 0. Kemudian di sini kita isi apa? Caranya adalah kalau x-nya 0, y-nya berapa? Berarti x-nya kita ganti dengan 0, atau cara gampangnya adalah x-nya kita coret saja, strat. Oke, seperti itu. Jadi y-nya sama dengan 4. Berarti nilai y-nya adalah 4. Kita tulis 4 di sini. Begitu. Sekarang, kalau y-nya 0, x-nya berapa? Sama seperti tadi ya. Y-nya kita coret saja, strat. Jadi tinggal 2x sama dengan 4. Kita menginginkan nilai x-nya. Jadi caranya 4-nya kita bagi dengan 2. 4 bagi 2 berapa? 2 ya. Oke, kita dapat untuk pertidaksamaan yang pertama. Kemudian pertidaksamaan yang kedua yaitu x plus 3y x plus y lebih dari sama dengan 3. Kita buatkan tabel juga sama seperti yang pertama. Oke, langsung saja. Kalau x-nya 0, y-nya berapa? X-nya langsung coret saja, berarti y sama dengan 3. Kemudian untuk y sama dengan 0, berarti x-nya berapa? Y-nya kita tinggal coret saja, strat. Nah, berarti x-nya sama dengan 3. Oke. Selanjutnya kita buatkan grafik. Kita gambar dulu sumbu x dan sumbu y. Sumbu x mendatar, sumbu y vertikal. Kemudian untuk yang pertidaksamaan pertama tadi nilai y-nya 4, nilai x-nya 2. Di sumbu y kita tulis 4, di sumbu x kita tulis 2. Kemudian kita buatkan garis melalui titik-titik itu, strat. Nah, seperti itu. Kemudian kita gambar daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan yang pertama dulu ya. Oke, caranya seperti yang di video pertidaksamaan linear dua variabel, yaitu kita menggunakan cek titik 0,0 ini. Oke, jadi x dan y kita ganti dengan 0. Ini 0, 0, langsung saja berarti 0, 0 kurang
dari 4. Benar ya? Kalau benar berarti 0,0 itu masuk ke daerah penyelesaian. Berarti nanti kita arsir yang harus melalui titik ini gitu. Nah gitu arsirnya. Oke, tahu langsung saya seperti ini. Oke, sekarang untuk pertidaksamaan yang kedua, kita lihat nilai Y-nya 3, nilai X-nya juga 3. Berarti di sumbu Y kita tulis 3, di sumbu X kita tulis juga angka 3 ya. Ingat ya, angka 3 di sumbu X di sebelah kanan angka 2 ini. Terus di sumbu Y ada di sebelah bawah angka 4 ini ya. Jangan sampai salah. Kemudian kita garisin ngelewatin titik-titik ini seperti ini. Selanjutnya kita gambarkan daerah penyelesaiannya. Sama seperti garis yang pertama, kita pakai cek 0,0. Kita cek menggunakan titik 0,0. Jadi di sini langsung saja X dan Y ganti dengan 0, udah pasti jadi hasilnya 0. 0 terus lebih dari sama dengan 3. 0 lebih dari 3 salah ya. Salah, berarti arsirannya harus jangan melalui 0,0. Kalau 0,0 itu ke bawah, berarti arsirannya harus ke atas. Gitu. Kita arsir dari garis itu ke atas atau ke kanan. Oke, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kita lihat mana daerah yang diarsir 2 kali. Itu ya, yang diarsir paling banyak. Oke, kita lihat di sini ya. Ini daerah yang kearsir 2 kali. Jadi daerah penyelesaiannya adalah yang daerah sini. Nah, seperti itu. Oke, kalian bisa memahaminya? Oke, kalau ada pertanyaan silakan tulis di komentar ya. Sekarang kita lanjut ke contoh kedua. Gambar daerah penyelesaian dari persamaan 12x plus 5y kurang dari sama dengan 60, 5x plus 4y kurang dari sama dengan 40, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Oke, bagaimana caranya? Coba kita jawab. Kita sama seperti contoh yang pertama, kita buat titik potong sumbu x dan sumbu y. Pertama kita ambil yang persamaan yang pertama, yang ini 12x plus 5y kurang dari sama dengan 60. Kita buatkan tabel juga. Kolom pertama x dan y, terus kolom kedua bagian x kita isi 0, kolom kedua yang y nya kita isi 0. Kemudian untuk kalau nilai x nya 0, berarti y nya berapa? Berarti x nya tinggal kita coret saja, seret. Berarti tinggal 5y sama dengan 60. Berarti y nya sama dengan 60 bagi 5. 60 bagi 5 hasilnya berapa? 12. Berarti di sini kita isi 12. Selanjutnya yang bagian sini. Kalau y nya 0, berarti nilai x nya berapa? Nah, berarti sekarang y nya tinggal kita coret saja, seret. Berarti tinggal 12x sama dengan 60. Berarti nilai x nya adalah 60 bagi 12. 60 bagi 12 dapat berapa? Di 5. Oke, sekarang kita ambil pertidaksamaan yang kedua, yaitu 5x plus 4y kurang dari sama dengan 40. Kita buatkan tabel juga. 2 baris 3 kolom. Kolom pertama x dan y, kolom kedua x nya kita isi 0, kolom kolom ketiga y nya kita isi dengan 0. Oke, sekarang kalau x nya 0, y nya berapa? X nya kita coret, seret. Berarti tinggal 4y sama dengan 40. Berarti y nya sama dengan 40 dibagi 4. Berarti hasilnya adalah 10. Oke, sekarang kalau nilai y nya 0, x nya berapa? Sekarang kita y nya
langsung coret saja, seret. Berarti 5x sama dengan 40. Berarti x sama dengan 40 bagi 5. 40 bagi 5 dapat berapa? 8. Oke, sekarang kita buat grafiknya. Pertama kita buat sumbu x dan sumbu y dulu. Sekarang kita buat garis untuk pertidaksamaan yang pertama, yaitu 12x plus 5y kurang dari sama dengan 60. Di sumbu y-nya yaitu 12, di sumbu x-nya yaitu 5. Berarti di sumbu y-nya kita tulis 12, di sumbu x-nya kita tulis 5. Oke, kita garisin, start. Sekarang kita tentukan daerah penyelesaiannya. Kita pakai cek 0,0 ya, sama. Jadi di 12x plus 5y kita langsung ganti aja dengan 0. 0 kurang dari 60. 0 kurang dari 60 kita tulis di sini saja. 0 kurang dari 60 benar atau salah? Benar ya. Kalau benar berarti 0,0 ini masuk ke daerah penyelesaiannya. Berarti arsirannya harus ngelewatin sini ke kiri atau ke bawah. Jadi akan jadi seperti ini. Selanjutnya untuk pertidaksamaan yang kedua, yaitu 5x plus 4y kurang dari sama dengan 40. Di sumbu y-nya angkanya 10, di sumbu x-nya angkanya 8. Berarti di sumbu y kita taruh angka 10, di sumbu x-nya kita taruh angka 8. Kemudian kita garisin, start. Kemudian kita tentukan daerah penyelesaiannya, sama kita pakai cek titik 0,0. Berarti di 5x plus 4y nya kita ganti dengan 0. Jadi seperti ini, 0. Terus di sini kurang dari 40. Kurang dari 0 kurang dari 40 benar ya. Kalau benar berarti 0,0 itu masuk daerah penyelesaiannya. Berarti dari garis kita arsir ke sebelah kiri atau ke sebelah bawah. Oke, nanti akan jadi seperti ini. Oke, seperti itu. Kemudian kita buat garis dan daerah penyelesaian untuk x lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 0. Kalau x sama dengan 0 itu adalah sumbu y ya. Berarti kalau x lebih dari 0, berarti dari sumbu y itu ke sebelah kanan seperti ini. Oke. Selanjutnya untuk y lebih dari sama dengan 0. Kalau y sama dengan 0 itu adalah sumbu x. Berarti kalau y lebih dari 0 itu berarti dari sumbu x ke atas seperti ini. Sekarang untuk menentukan daerah penyelesaiannya dari sistem pertidaksamaan ini, kita lihat mana daerah yang paling banyak terarsir. Atau kalau dari sini kita lihat mana yang paling gelap lah ya. Yang paling gelap itu berarti daerah sini nih, yang ini. Berarti kita arsirin lagi ya. Kalau pakai pulpen berarti coret-coret saja di sini. Kalau pakai warna kita warnain saja daerah sini seperti ini. Nah, seperti itu. Terus arsiran yang lainnya dihapus saja. Oke. Nah, itulah daerah penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Apakah kalian punya pertanyaan? Jika kalian punya pertanyaan, silakan komen di bawah. Oke, kita lanjut untuk contoh-contoh yang lainnya. Contoh untuk penggambar daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear 2 variabel, kamu bisa lihat di video ini. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu menentukan nilai optimum. Menentukan nilai optimum itu nilai maksimum atau minimum ya. Seperti ini contohnya. Contoh yang pertama, tentukan nilai maksimum fx, y sama dengan 5x plus 5y dari sistem pertidaksamaan 3x plus y kurang dari sama dengan 12, x plus 3y kurang dari sama dengan 12, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0.
Bagaimana caranya? Pertama, sama seperti tadi, kita buat titik potong sumbu X dan sumbu Y dulu. Kita ambil pertidasamaan yang pertama dulu nih, 3X plus Y kurang dari sama dengan 12. Kita buatkan tabel. Kolom pertama X dan Y, kolom kedua nilai X nya 0, kolom ketiga nilai Y nya 0. Kemudian kalau nilai X nya 0, nilai Y nya berapa? Berarti nilai X nya atau X nya kita langsung coret saja. Seret, berarti tinggal Y sama dengan 12. Oke, langsung saja, berarti nilai Y nya adalah 12. Oke, selanjutnya kalau Y nya 0, kita coret saja Y nya, berarti 3X sama dengan 12. Berarti 2X sama dengan 12 bagi 3. 12 bagi 3 adalah 4. Oke, sekarang kita ambil pertidasamaan yang kedua, yaitu X plus 3Y kurang dari sama dengan 12. Kita buatkan tabel juga. Kolom pertama X dan Y, kolom kedua nilai X nya 0, kolom kedua nilai Y nya 0. Sekarang kalau nilai X nya 0, nilai Y nya berapa? Berarti X nya tinggal kita coret saja. Seret, berarti di sini tinggal 3Y kurang dari 3Y sama dengan 12. Berarti nilainya adalah 12 bagi 3. 12 bagi 3 adalah 4. Selanjutnya kalau nilai Y-nya 0, nilai X-nya berapa? Berarti Y-nya kita tinggal coret saja, seret. Nah, tinggal X sama dengan 12. Oke, langsung saja, berarti X-nya 12. Sekarang kita buat grafiknya. Kita buat dulu sumbu X dan sumbu Y. Oke, untuk pertidasamaan yang pertama, nilai Y-nya 12, nilai X-nya 4. Berarti di sumbu Y kita tulis 12, di sumbu X kita tulis 4. Kemudian kita garisin set seperti ini. Kemudian kita gambar daerah penyelesaiannya. Langsung saja kita pakai cek 0,0. Jadi 3X sama Y-nya kita ganti dengan 0. 0 kurang dari 12. Oke, benar. Berarti langsung saja kita arsirin dari garis ke sini, ke bawah, ke kiri, seperti ini. Oke, selanjutnya untuk pertidasamaan yang kedua, X plus 3Y kurang dari sama dengan 12. Di sumbu Y nilainya 4, di sumbu X nilainya 12. Berarti di sumbu Y kita taruh 4, di sumbu X kita taruh 12. Kemudian kita garisin strat. Terus untuk daerahnya kita ganti X dan Y-nya 0, berarti 0 kurang dari 12. Benar ya, berarti 0,0 masuk daerah penyelesaiannya. Berarti daerahnya adalah ke kiri atau ke bawah seperti ini. Kemudian nih masih ada X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Sama seperti tadi, X lebih dari 0 berarti dari sumbu Y ke kanan, dan Y lebih dari 0 itu dari sumbu X ke atas. Di sini daerah yang paling gelap adalah ini. Yang diarsir paling banyak di sini. Oke, berarti yang ini kita ambil. Yang lainnya kita buang, kita hapus. Oke. Setelah itu, ini belum selesai ya. Setelah itu adalah kita mencari titik potong. Titik potongnya mana? Yang ini nih. Jadi kita harus tahu dulu ini koordinatnya berapa ya. Oke, untuk mencari titik potong kita ambil dua pertidasamaan di soal, yaitu ini, dan tanda kurang dari atau lebih darinya kita ganti dengan sama dengan. Kemudian kita cari nilai X dan Y-nya menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Oke, untuk eliminasi berarti salah satu variabelnya X atau Y angkanya harus sama ya, biar bisa hilang. Oke, di sini kita mau hilangkan Y-nya saja. Di persamaan yang pertama nilai Y-nya 1, koefisien Y-nya 1. Di persamaan yang kedua koefisiennya 3. Ini harus sama. Berarti yang persamaan 1 biar sama kita kalikan dengan 3. Yang kedua kalikan 1 atau tidak usah dirubah. Oke, menjadi seperti ini. Jadi 3X kali 3 hasilnya 9X. Y kali 3 jadinya 3Y sama dengan 12 kali 3 jadinya 36.
Terus untuk persamaan yang kedua kita tulis lagi di bawahnya. Kemudian kita buat garis serat agar 3Y sama 3Y ini tandanya sama, plus plus, agar hilang itu kita kurangkan ya, kita kurangi. Jadinya 9X kurang X hasilnya adalah 8X. Terus 36 kurang 12 hasilnya adalah 24. Kemudian nilai X nya berarti sama dengan 24 dibagi 8, yaitu 3. Oke, X nya sudah, sekarang tinggal Y nya. Nilai X ini, X sama dengan 3 ini kita masukkan ke salah satu persamaan yang di atas. Kita masukkan ke persamaan yang pertama saja, ke sini. Jadi kita tulis lagi 3X plus Y sama dengan 12. X nya kan 3, berarti nilai X nya kita ganti dengan 3. 3 kali 3 tambah Y sama dengan 12. 3 kali 3 adalah 9. 9 plus Y sama dengan 12, berarti Y nya sama dengan 12 kurang 9 sama dengan 3. Berarti kita dapat titik potongnya adalah 3,3. Oke, kita tulis di grafiknya titik potongnya adalah 3,3. Kemudian kita ambil titik-titik terluar. Pertama yang sebelah sini, titik-titik pojoknya ya. Jadi di ini daerah penyelesaian ini kita ambil titik-titik pojoknya, ini, dan ini. Yang sebelah sini koordinatnya adalah 0,0. Terus yang sebelah sini adalah 0,4. Terus yang sebelah sini adalah 4,0. Nah, titik-titik ini nanti kita masukin ke fx, y yang ada di soal. Kita tulis lagi fx, y nya yaitu 5x plus 5y. Kita ambil titik yang pertama dulu, terserah mau yang mana dulu. Kita ambil yang 0,0 aja dulu. Berarti x sama y nya kita ganti dengan 0. X nya sama dengan 0, y nya sama dengan 0. Berarti sama dengan 5x, berarti menjadi 5 kali 0. 5y menjadi 5 kali 0. 5 kali 0 hasilnya 0. Terus ditambah 5 kali 0 hasilnya 0. 0 tambah 0 ya 0 ya. Oke, kemudian kita ambil titik kedua. Kita ambil yang 4,0 ya. Oke, berarti x nya ganti dengan 4, y nya ganti dengan 0 seperti ini. Berarti 5x menjadi 5 kali 4, 5y menjadi 5 kali 0. 5 kali 4 itu hasilnya adalah 20. Terus ditambah 5 kali 0 hasilnya 0. 20 tambah 0 hasilnya 20. Oke, selanjutnya kita ambil titik yang ketiga yaitu 0,4. Berarti x nya ganti dengan 0, y nya ganti dengan 4. Seperti ini. 5 kali 0 tambah 5 kali 4. 5 kali 0 itu hasilnya 0. Ditambah 5 kali 4 itu hasilnya 20. Berarti 0 tambah 20 sama dengan 20. Oke, sekarang kita ambil satu titik lagi ya, yaitu 3,3. Berarti x nya ganti dengan 3, y nya ganti dengan 3. Oke, berarti 5 kali 3 ditambah 5 kali 3. 5 kali 3 hasilnya adalah 15. Ditambah 5 kali 3 hasilnya adalah 15. 15 tambah 15 hasilnya adalah 30. Setelah itu kita ambil nilai yang paling besar. Karena nilai maksimum ambil yang paling besar. Di sini yang paling besar adalah 30. Oke. Berarti nilai maksimumnya adalah 30. Oke. Apakah kalian sudah bisa memahaminya? Jika belum dan ada pertanyaan, silakan kalian komen di bawah. Oke. Contoh lainnya untuk menentukan ini ya, nilai optimum tadi, kamu bisa lihat video berikut ya, atau link di deskripsi. Oke. Sekian dari saya.
untuk materi sampai di sini saja dulu. Nanti kita lanjutkan ke minggu depan, yaitu materinya adalah program linear. Oke, jika kalian masih ada pertanyaan, silakan kalian komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.